Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Putranggraini dari Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi UPPCC Surakarta dengan NIM 0451128873. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perencanaan program komunikasi dengan tema Strategi Komunikasi Pendidikan Literasi Digital bagi guru dan siswa di sekolah menengah. Alasan saya memilih topik ini karena literasi digital sangat penting bagi guru dan siswa sekolah menengah di era digital. Namun, strategi komunikasinya masih terbatas di sekolah. Topik ini relevan dengan bidang studi komunikasi yang saya jalani dan dapat memberi solusi praktis untuk mencegah hoax serta penggunaan teknologi yang tidak bijak. Bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang di mana literasi digital telah menjadi kebutuhan kritis dalam lanskap pendidikan modern. Khususnya ketika Indonesia menavigasi era transformasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa literasi digital secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan akses informasi, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan persiapan siswa untuk dunia kerja digital. Namun, implementasi menghadapi tantangan substansi termasuk kesenjangan infrastruktur, akses internet yang tidak merata, pelatihan guru terbatas, dan kompetensi digital yang bervariasi di kalangan pendidik. Terdapat beberapa rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital bagi guru dan siswa sekolah menengah. Yang kedua, apa saja tantangan implementasi literasi digital di sekolah menengah Indonesia. Yang ketiga, bagaimana merancang rencana aksi dan monitoring evaluasi program literasi digital yang terukur. Pada slide berikutnya terdapat tujuan program perencanaan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman guru dan siswa tentang penggunaan media digital yang positif dan edukatif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi direct dan mencegah hoax. Yang ketiga, menanamkan kesadaran akan keamanan digital, etika bermedia, dan tanggung jawab hukum di ruang cyber. Dan yang terakhir ada mendorong pembuatan konten kreatif dan edukatif oleh guru dan siswa. Pada slide selanjutnya terdapat contoh kasus nyata yang sesuai dengan tema yang saya pilih, yakni program literasi digital di SMK Tunas Media Surakarta yang melibatkan 128 siswa kelas 10, 11, dan 12 menggunakan pendekatan service learning berhasil meningkatkan pemahaman literasi digital sebesar 23% dengan peningkatan tertinggi pada aspek kesadaran keamanan digital dan pengelolaan informasi daring, di mana siswa menjadi lebih sadar terhadap ancaman seperti perundungan cyber dan judi online, serta menunjukkan respon positif terhadap metode pembelajaran interaktif yang memungkinkan mereka memahami dan menerapkan konsep literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab 2 kali ini, terdapat strategi utama yang dapat dilakukan dalam program perencanaan komunikasi ini. Yang pertama, ada pendekatan partisipasif, informatif, persuasif, yakni memadukan penyuluhan berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, dan pelatihan interaktif berbasis teknologi. Yang kedua ada service learning, menggabungkan pembelajaran akademik dengan kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran literasi digital melalui pembelajaran interaktif. Dan yang ketiga ada pelatihan komprehensif, yakni materi mencakup literasi digital, hoax dan informasi, etika bermedia, cyberbullying, manajemen screen time, dan keamanan online. Yang keempat ada pendampingan berkelanjutan, yakni pelatihan bagi guru sebagai fasilitator literasi digital dengan dukungan kepala sekolah dan partisipasi aktif orang tua. Yang kelima terdapat integrasi kurikulum, yakni gerakan literasi digital berbasis sekolah yang dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum. Pada bab 3 terdapat rencana aksi yang dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Pada bulan pertama dilakukan kegiatan survei kebutuhan, pemetaan kebutuhan melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok. Dilakukan oleh 20 guru dan 100 siswa yang berusia dalam 15-18 tahun. Pada bulan kedua terdapat 4 sesi workshop. Yang pertama, literasi digital dan akses informasi. Yang kedua, berpikir kritis dan evaluasi informasi. Dan yang ketiga, terdapat etika digital dan keamanan online. Dan yang keempat, pembuatan konten edukatif melalui Canva dan CapCut. Pada bulan ketiga, dilakukan pelatihan pembuatan konten,
kampanye digital melalui pameran mini dan siaran langsung Instagram atau YouTube, serta evaluasi post-test. Dan pada bulan yang pertama dengan target 20 guru dan 100 siswa, serta pada bulan kedua terdapat juga target 20 guru serta 100 siswa. Pada bulan ketiga terdapat target 80% peserta menghasilkan konten yang edukatif. Pada bab 4 terdapat monitoring dan evaluasi. Indikator evaluasi post-test dan post-test mengukur peningkatan pemahaman literasi digital dengan target lebih dari 23%, peningkatan seperti studi kasus SMA atau Media. Dengan indikator keberhasilan, yang pertama pemahaman penggunaan media digital positif, yang kedua kemampuan analisis kritis terhadap informasi daring, yang ketiga jumlah konten edukatif yang dihasilkan dengan target 80% peserta, yang keempat ada peningkatan kesadaran keamanan digital dengan target dari 25% menjadi 65%. Yang kelima, terdapat respon positif terhadap metode interaktif. Terdapat beberapa teknik monitoring. Yang pertama, dokumentasi kegiatan dan foto atau video di setiap sesi workshop. Yang kedua, survei kepuasan peserta terhadap materi dan fasilitator. Yang ketiga, observasi partisipasi aktif dalam diskusi dan praktik pembuatan konten. Dan yang terakhir, ada review konten edukatif yang dihasilkan oleh peserta. Pada bab 5 terdapat rencana anggaran belanja. Yang pertama, honorarium fasilitator dengan 2 orang dikali 4 sesi, itu total anggarannya 4 juta rupiah. Dan yang kedua, konsumsi peserta 120 orang dikali 3 hari, total anggarannya 12.600.000 rupiah. Yang ketiga, terdapat materi dan brosur dengan cetak modul literasi digital dianggarkan 3 juta rupiah. Yang keempat, ada peralatan workshop, proyektor dan sound system serta laptop sewa, itu dengan total anggaran 2.500.000. Dan yang kelima itu ada dokumentasi dan foto, video dan edit video, itu menjadi total anggarannya 1.500.000. Kesimpulan yang dapat diambil dalam program perencanaan komunikasi kali ini yakni untuk membangun generasi digital yang kritis, positif, dan bertanggung jawab dengan pendekatan service learning dan workshop interaktif. Peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran keamanan digital, etika, dan kemampuan membuat konten edukatif. Program serupa perlu diterapkan lebih luas untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era cyber dengan bijak. Sekian presentasi perencanaan program komunikasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.